Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afesina Maulida Muhammad. Hari ini saya dan teman saya Taufik Ibrahim akan menjelaskan tentang aplikasi kecerdasan buatan dalam game sepak bola perspektif global. Untuk anggota kelompok sendiri ada saya Afesina Maulida Muhammad dengan NIM 4111418037 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Taufik Ibrahim, NIM 4111418008. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari presentasi ini, yaitu sepak bola adalah permainan yang sangat dinamis dan serba tinggi di mana detail terkecil mungkin menjadi alasan untuk menang atau kalah. Tetapi mata manusia terkadang gagal menangkap detail kecil ini. Disitulah artificial intelligence ini berperan. Sepak bola telah melihat permulaan penerapan artificial intelligence dalam beberapa tahun terakhir, tetapi cakupan AI masih belum jelas. Selain itu, batasan AI juga harus dipahami oleh para pemangku kepentingan game. Studi tersebut mengeksplorasi sisi AI yang tidak diketahui dalam game sepak bola. Untuk metodologinya sendiri, pekerjaan ini didasarkan pada studi eksplorasi pada aplikasi AI dalam game sepak bola. Studi tersebut mencoba untuk mengeksplorasi berbagai cara penerapan AI saat ini dan dapat diterapkan di masa depan dalam permainan sepak bola. Studi tersebut juga telah mengeksplorasi batasan pengguna AI atau segala jenis gangguan mesin dalam game yang indah ini. Akhirnya, studi tersebut mengidentifikasi ruang lingkup studi lebih lanjut di bawah topik ini. Untuk temuannya, secara keseluruhan, studi tersebut menemukan bahwa dengan bantuan AI dan beragam teknologi lainnya, tim dapat menemukan potensi baru dan mencapai tujuan yang sebelumnya dianggap mustahil, terutama dalam meningkatkan daya saing tim, pengambilan keputusan, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Teknologi tersebut masih belum matang dan membutuhkan peningkatan yang signifikan. Untuk implikasinya sendiri, studi tersebut menyiratkan bahwa AI sangat bermanfaat bagi permainan sepak bola secara keseluruhan. Tetapi, pada saat yang sama, AI belum sepenuhnya digunakan sesuai kemampuannya. Keasliannya, studi ini berbicara tentang beberapa aplikasi AI yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola, dan juga bisa berbicara tentang beberapa batasan AI yang tidak bisa. Lalu, untuk ukuran pasar sepak bola Eropa dari 2006 dan 2007 hingga 2017-18 dalam miliar pound. Bisa dilihat sendiri di grafiknya. Untuk grafiknya sendiri, sumbernya yaitu studi statistika tentang pasar sepak bola profesional Eropa. Bisa dilihat sendiri grafiknya. Olahraga yang terus berkembang dan berkembang itu juga mengakibatkan munculnya beberapa masalah bagi olahraga tersebut. Masalah dalam tantangan utama dalam permainan sepak bola adalah sebagai berikut. Untuk kompetisi sendiri, hampir pasti di Liga Premier 1 dari 3-4 tim akan dinobatkan sebagai juara. Musim ini juga berlangsung seperti pacuan kuda 2. Setiap musim di La Liga terdiri dari 2 tim. Tidak diragukan lagi bahwa sepak bola membosankan di level tertinggi. Anda secara efektif tahu pada pertengahan musim mana kedua tim akan bertarung untuk kejuaraan. Tapi sepak bola menjadi sangat membosankan meski banyak pengecualian dalam hukum. Mempertimbangkan itu hanya akan menjadi lebih buruk. Karena lebih banyak uang membanjiri olahraga, sejumlah tim hanya akan mendapatkan keuntungan dari ini. Meningkatkan arus masuk sejumlah besar uang dari klub sepak bola top telah memberi mereka kekuatan finansial untuk mendominasi tim papan tengah dan anggaran rendah. Lalu masalah yang kedua adalah wasit. Wasit seringkali membuat keputusan yang sangat sulit sehingga banyak orang yang menyalahkan mereka atas keputusan itu apapun hasilnya. Tapi ada satu kebenaran yang tidak bisa disangkal, wasit adalah suatu individu dan penilaian mereka selalu dipengaruhi oleh kesalahan manusia. Banyak pertandingan jarak dekat juga didasarkan bukan pada sisi mana yang lebih baik, tapi pada keputusan kunci atau mungkin
berjalan dengan satu atau lain cara. Tentu saja tidak semua kesalahan bisa dilimpahkan kepada wasit. Kesalahan jujur ada dalam karir tunggal manapun. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kerumunan yang ribut itu tidak secara tidak sadar mempengaruhinya. Lalu yang ketiga ada tiket. Beberapa isu utama dari sudut pandang supporter adalah harga tiket yang terus naik. Di tahun 1991, tiket untuk melihat Manchester United bermain melawan Liverpool di divisi pertama Liga Inggris, harganya hanya 5,5 pound sterling yang merupakan 11,8 pound sterling untuk hari ini. Saat ini Anda membayar setidaknya 5 atau 6 kali lipat harga untuk permainan seperti itu, dan tidak akan lama sebelum kebanyakan orang biasa mampu untuk pergi. Banyak orang yang telah memutuskan untuk tidak bergabung dengan tim mereka karena terlalu mahal. Namun tarif nampaknya akan terus meningkat. Tanpa supporter di tengah keramaian, sepak bola tidak akan menjadi apa-apa dan cepat atau lambat gelembung itu akan pecah. Selanjutnya penerapan AI dalam sepak bola. Yang pertama itu ada VAR, kepanjangannya adalah Video Assistant Referee, adalah teknologi utama lainnya yang digunakan dalam sepak bola dan pertama kali dimasukkan dalam Laws of the Game of EFAB dalam tahun 2018 setelah uji coba menyeluruh di acara-acara besar. VAR pada dasarnya mendukung pengambilan keputusan wasit dengan membantu mereka memberikan review atas keputusan yang dibuat oleh wasit kepala di gambar yang sudah ditunjukkan. Ini juga membantu dalam menangkap pelanggaran yang seharusnya tidak diperhatikan oleh wasit. Untuk akurasi dari tingkat terbantunya adanya VAR ini yaitu bisa dikatakan 99,3% dan digunakan untuk pertama kalinya di FIFA World Cup yang kemudian dikenal sebagai salah satu Piala Dunia terbersih dalam sepanjang masa. Di dalam studi Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional juga disebutkan bahwa akurasi keputusan sebelum dan sesudah VAR bisa dilihat sendiri. Untuk akurasi sebelum VAR ada 93%, yaitu dengan hanya mengandalkan mata wasit. Dan untuk akurasi setelah VAR ada 38,8%, dan ini agak signifikan peningkatan dari akurasinya dengan antara menggunakan VAR dan tidak menggunakan VAR. Untuk yang kedua ada ilustrasi teknologi goal line. Untuk bantuan mengacu pada teknologi garis gawang diperkenalkan pada tahun 2012 yang mendukung pengambilan keputusan wasit dengan memberitahunya apakah bola telah sepenuhnya melewati garis gawang, antara tiang gawang dan di bawah mistar gawang, atau tidak dengan bantuan perangkat elektronik di belakang tiang gawang, dan karenanya membantu dalam membuat keputusan akhir. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat pada gambar. Karena ini adalah teknologi yang mahal, sayangnya ini hanya digunakan di turnamen besar. Karena menurut saya teknologi ini sangat membantu sekali ya, karena banyak perdebatan di lapangan tentang apakah bolanya masuk ke gawang atau tidak. Itu sering banget sebelum VAR sering banget menjadi perdebatan. Nah, sekarang setelah adanya ilustrasi teknologi goal line mengurangi perdebatan yang terjadi di dalam lapangan seperti itu. Nah, yang ketiga dari perusahaan olahraga besar yaitu Adidas, ada bola pintar Adidas miCoach. Telstar 18 itu adalah model bolanya dengan chip Near Field Communication atau NFC, adalah teknologi penting lainnya yang digunakan di Piala Dunia 2018. NFC memungkinkan pengguna untuk memiliki akses ke informasi eksklusif mengenai Piala Dunia dan memungkinkan mereka untuk mengikuti berbagai kompetisi dengan bantuan smartphone. Adidas memperkenalkan bola pintar miCoach, bisa dilihat di gambarnya, disetujui oleh FIFA yang membantu meningkatkan tendangan bola mati mereka. Ini memberitahu pemain kekuatan bola yang dipukul, lintasan bola, putaran, dan dampak tepat dari kaki sehubungan dengan smartphone. Membantu pemain dalam meningkatkan kinerja mereka juga. Lalu ada Watson yang digunakan oleh Leatherhead FC, sebuah klub dari Inggris. Lebih tepatnya berbasis di London. Sebuah klub di London terikat dengan perusahaan AI bernama The Big Bang Fair dengan tujuan untuk memasang pelatih AI yang dapat membantu manajemen dan memutuskan taktik formasi tim.
AI belajar melalui analisis game secara real time dan menyarankan Leatherhead FC terikat dengan IBM dan menggunakan IBM Watson untuk meningkatkan kinerja pemain dan tim untuk hasil yang lebih baik di liga. IBM Watson menyediakan semua data yang diperlukan untuk manajemen mulai dari analisis video, analisis statistik, formulasi strategi, decoding lawan, dan lain-lain. Nah, pada bagian di atas kita telah membahas aplikasi AI yang ada dalam sepak bola. Di sini kita akan membahas tentang kemungkinan penggunaan AI dalam menyelesaikan masalah dan tantangan yang belum terpecahkan dalam sepak bola. Yang pertama ada kompetisi. AI digunakan oleh klub yang tidak begitu kaya agar klub tersebut dapat bersaing dengan klub-klub besar dan menjaga anggaran transfer mereka tetap kecil pada saat yang bersamaan. AI digunakan untuk mengintai tim lain untuk menemukan bakat-bakat pemain baru. Klub-klub top terus membeli pemain terbaik di bursa transfer dengan mengeluarkan banyak uang dan klub lain harus puas dengan alternatif kedua atau ketiga mereka. Alhasil, tim yang sama terus memperebutkan gelar. Menggunakan AI, klub yang tidak begitu kaya dapat bersaing dengan klub-klub besar dan menjaga anggaran transfer mereka tetap kecil pada saat yang bersamaan. Kemudian, wasit. Perkembangan teknologi berarti bahwa ada kemungkinan teknologi diperkenalkan ke dalam olahraga untuk membantu mendapat keuntungan, seperti halnya VAR. Sementara VAR telah secara resmi diadopsi oleh FIFA untuk membantu wasit di lapangan. Fakta bahwa AI juga dapat menggantikan wasit garis samping jika bukan wasit di lapangan tidak terlalu jauh. Kemudian tiket. Tim dapat mengembangkan database dengan variabel seperti kehadiran sebelumnya, tingkat kesulitan pertandingan, rata-rata kehadiran, harga tiket, acara-acara khusus seperti pertandingan pertama dan terakhir musim ini, Boxing Day, pertandingan pertama setelah jendela transfer musim dingin, dan lain-lain. Setelah database dibuat, klub dapat menggunakan AI untuk memprediksi harga tiket yang efektif jauh sebelumnya. Kemudian, batasan AI dalam sepak bola. Meskipun olahraga ini mendapat banyak manfaat dengan menggunakan AI secara keseluruhan, tetapi pada saat yang sama juga memiliki beberapa batasan, yaitu yang pertama, harga yang tinggi. Kebutuhan hardware dan software AI dalam football sangat mahal karena membutuhkan banyak perawatan untuk memenuhi kebutuhan dunia nyata. Pemeliharaan seperti VAR mungkin terdapat biaya pembelian yang signifikan dan kebutuhan untuk pemeliharaan dan perbaikan yang berkelanjutan. Teknologi garis sasaran juga perlu sering diperbarui untuk beradaptasi dengan peraturan yang berkembang. Pengembalian investasi perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh asosiasi sepak bola sebelum menerapkannya dalam sepak bola. Selanjutnya, tidak bisa berpikir di luar kotak. Meskipun kami membuat mesin yang lebih cerdas dengan AI, tetapi mereka tetap tidak dapat bekerja di luar kotak, karena robot hanya dapat melakukan pekerjaan yang sedang mereka persiapkan atau programkan. Ketika pemain sepak bola mencari hal-hal baru, pelajari keterampilan dan seringlah membangun gerakan mereka sendiri. Mereka menjadi lebih baik dari hari ke hari juga untuk artificial intelligence yang sulit dilacak. Selanjutnya, tidak ada perasaan dan emosi. Mesin AI bisa menjadi seniman yang hebat, tetapi mereka tetap tidak memiliki perasaan bahwa mereka dapat menciptakan semacam hubungan emosional dengan manusia, dan seringkali bisa berbahaya bagi pengguna jika mereka tidak melakukan perawatan yang tepat. Misalnya dalam sepak bola, ada kalanya seorang pemain tampil sangat baik pada pertandingan sebelumnya, namun karena beberapa masalah pribadi yang menyebabkan pemain tersebut menjadi lemah secara emosional, tetapi AI tidak akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti itu dan berpikir bahwa pemain akan terus berkinerja baik sesuai dengan data yang dimiliki oleh AI. Tetapi pemain tidak dapat melakukannya karena keadaan emosinya. Selanjutnya, tingkatkan ketergantungan pada mesin. Dengan kemajuan teknologi, orang-orang semakin bergantung pada perangkat dan karenanya mereka kehilangan kemampuan mental mereka, yang menyebabkan keputusan yang salah oleh tim dalam pertandingan yang nyata.
Kemudian tidak ada kreativitas asli, karena manusia sangat inovatif dan dapat membayangkan beberapa ide baru, tetapi bahkan mesin AI tidak dapat mengalahkan kekuatan imajinasi manusia ini dan tidak dapat menjadi inventif dan imajinatif. Kurangnya kreativitas tetap menjadi bagian integral dari strategi pemasaran yang baik. Mesin jelas tidak memiliki keterampilan teknis, tetapi seperti mesin, manusia dapat berpikir dan merasakan, yang seringkali memandu pengambilan keputusan mereka dalam hal menjadi kreatif. Jadi seperti dua sisi mata uang, untuk mendapatkan keuntungan dari AI dalam sepak bola, kita harus menerima batasannya pada saat yang bersamaan. Nah, jadi kesimpulannya adalah teknologi ini masih belum matang dan membutuhkan peningkatan yang signifikan. Ini jauh dari tingkat kecerdasan manusia. Dengan cara yang sama, ada beberapa kelemahan menggunakan AI, seperti peningkatan pengangguran, membutuhkan biaya yang tinggi untuk membuat, memelihara, dan memperbaiki mesin yang kompleks. Kinerja tugas-tugas dasar masih tidak memungkinkan untuk AI, yang memberikan apa yang dikodekan di dalamnya, sehingga tidak dapat memahami dan memproses situasi tersebut, dan mengambil keputusan yang sesuai. Ruang lingkup peningkatan dalam industri ini sangat besar, tetapi tidak hanya dapat dicapai melalui tekad, kesabaran, dan kecerdasan kreatif. Nah, itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.